Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Viral teman-teman ya. Kali ini benar-benar tertangkap basah. Apa sebenarnya niat, motivasi, dan tujuan dari para polemikus, Polikardus, dan penghujat agama Islam, wanita bernama Agatha ya. Ternyata akhirnya kita diberitahukan oleh Allah dari apa yang kita saksikan sendiri, video-video yang beredar. Ternyata orang ini bukan hanya memang spesialisasi penghujat, tetapi juga, sebagai seorang yang bahkan rela menjadikan seimannya, saudara seimannya tumbal untuk, keinginannya supaya tercapai karena kebencian secara personal ternyata ya. Saya akan membuktikan ternyata inilah cara-cara para apologet Kristen untuk menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang sangat licik, kotor, dan sangat-sangat busuk, teman-teman. Saya tidak menyangka kalau menyebarkan agama versi Kristen ini boleh dengan menggunakan cara-cara seperti ini. Kenapa? Ya, menurut saya kalau orang yang sehat, ini justru akan malah meninggalkan Kristen atau justru orang-orang yang normal, otaknya sehat, tidak akan mau diwakili oleh orang-orang seperti Agatha. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat motivasi Agatha, pengetahuan Agatha atau, cara berapologetnya itu menunjukkan kebobrokan, dari akhlaknya ya. Saya tidak tahu kalau mereka diajarkan akhlak atau tidak ya, saya nggak tahu itu ya. Karena kalau di Islam itu ada diajarkan akhlak, adab itu ada diajarkan. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana si Agatha ini, nanti saya akan tunjukkan videonya. Saya spesifik untuk membahas si Agatha ya. Saya akan pertontonkan betapa dia tidak peduli dengan sesama, apologet. Nah, kita akan tunjukkan video di mana Agatha ternyata menumbalkan Rudy Simamora untuk mencapai keinginan mereka supaya menangkap Uniriva, membungkam Bang Zuma, memenjarakan Nora Aritonang. Luar biasa, tapi nggak apa-apa. Ini namanya sudah masuk ke ranah ini ya, apa ya, kayak ini sudah tidak sehat sih sebenarnya ya, sudah tidak bisa mewakili agama sebenarnya, tapi ini kebencian personal. Tapi tidak apa-apa, dari sini kita belajar bahwa mereka ini justru adalah orang-orang yang boleh dikatakan menjual agama, menggunakan agama sebagai sarana untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Nah, orang-orang seperti ini yang akhirnya menjadi provokator, teman-teman, yang akan menjadi asbab perpecahan di negara ini. Bukan edukasi secara akademik, tetapi justru adalah orang yang menebarkan kebencian. Mari kita lihat videonya, teman-teman, di mana wanita ini mencoba untuk jujur mengatakan bahwa memang, kalau bisa ya tumbalkan aja lah Rudy Simamora, tapi ya dapat Bang Zuma, Nora, dan juga Uni Rifa. Mari kita lihat. Nanti kita lihat siapa si Agatha ini ya. Ini videonya teman-teman, kita saksikan bersama. Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13 tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung orang Islam. Dikepung orang-orang kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kalian telepon polisi kawan-kawan. Karena di rumahku ada istriku. Ada istriku di rumahku kawan-kawan dan ada anakku. Tolong kawan-kawan, siapapun yang bisa menelepon polisi. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukan acting kawan-kawan, ini bukan acting. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Ini bukan acting. Tolong kawan-kawan telepon polisi dulu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, siapapun telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Changing weather and air pollution affect your health. Stay moist. Keep your
Oke, mungkin ini yang saya ingin tanggapi sedikit teman-teman ya. Saya mau menanggapi hal ini sedikit ya. Di sini Rudi Simamora ini kan kelihatan ketakutan sekali gitu ya. Sampai dibilang, "Tuhan, tolong aku." Setahu saya, mereka ini punya doktrin di mana mati martir itu adalah mati baik. Maksudnya mereka harus memikul salib. Paham ya? Mereka itu harus memikul salib, teman-teman. Paham nggak maksudnya? Oke, sorry tadi ke-mute ya suara si Rudi Simamorai. Oke, naikin lagi, Deng. Maaf ya tadi ke-mute ya. Aduh. Aduh, maaf. Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tuhan Yesus, aku percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Nah, jadi begini teman-teman ya. Kenapa saya katakan kadang orang-orang ini, para apologet dan polikardus ini itu benar-benar menunjukkan lip service-nya teman-teman. Kenapa saya katakan lip service? Kadang mereka kalau seandainya bicara itu banyak bombastis klaim. Kami rela mati demi Kristus, mati martir. Tapi ketika ditangkap, coba perhatikan. Kawan-kawan, Yesus, kawan-kawan, tolong saya, kawan-kawan. Ya, artinya apa? Bicara itu gampang, teman-teman. Mengatakan, saya pasti martir, nggak apa-apa demi Yesus. Mati saya, nggak apa-apa. Tapi inilah terkadang kenapa kita nggak pernah percaya dengan statement-statement mereka bahwa kami loh ajaran kasih, kami itu ditampar pipi kiri kasih kanan, kami ini loh kasihi musuh. Kenapa saya tidak pernah percaya teman-teman? Karena perhatikan. Saya akan tunjukkan beberapa video yang menjadi asbab kenapa kami para apologet ini semakin keras, semakin kesini semakin keras. Karena dengan kelembutan kami tidak berhasil. Dengan diskusi akademik mereka tidak berani. Kita berdiskusi akademik mereka tidak pernah berani masuk ke komal kita. Mereka buka sendiri untuk menghujat agama Islam. Maka kami harus menampar keras wajah orang-orang ini karena memang kita tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kita umat yang reaktif. Oke, kembali ke Agatha ya. Ini nanti kita akan tunjukkan ada Agatha ini. Kita bongkar di sini teman-teman ya. Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Pak Polisi, apa di sini nggak ada polisi yang menonton? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong telepon polisi, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Melaporkan Zuma, Rifa dan Nora di macam dikasih penawaran agar jika mencabut laporan Zuma, Nora dan Rifa, anak Batak dicabut laporannya. Batak buat nyelamatin Zuma nih, karena kan memang mau dilaporin tuh 3 itu. Ya udahlah, mendingan mengorbankan 1 lah, dapat 3 ya kan? Mantap. Ya. Soalnya Mantap ya teman-teman ya, mantap sekali ya. Jadi kata si Agatha ini mendingan korbankan si anak Batak untuk mendapatkan Unirifa, Bang Zuma dan Nora. Ini nih licik sekali ya. Dia rela menumbalkan saudaranya sesama Kristen demi untuk melampiaskan kekesalannya kepada Bang Zuma, Unirifa dan juga Kak Nora gitu loh. Bayangkan teman-teman ya. Dia mengatakan sendiri dengan mulutnya, mendingan kita tumbal. Jadi tumbal menumbal ini sudah menjadi tradisi banget ya. Maksudnya kayak yaudah deh, pijak aja itu 1 orang, masukkan aja 1 orang ke penjara sudah. Jangan itu dibarter itu, yang penting itu masuk penjara, yang penting kita dapat 3 ya kan. Nah, begitu.
Ini kasihan banget ya si Rudy Simamora ini ya. Pertama sudah ketangkap, ya kan? Sudah ketangkap polisi, tidak disupport sama orang Kristen. Tahu-tahu udah pakai nama anak Batak. Ya kita lagi tunggu juga ya pembelaan perkumpulan orang Batak karena dia pakai nama anak Batak kan. Ya terus ternyata ditumbalkan lagi sama kawannya. Ini kalau HMC atau Julius itu berbicara dari kepakaran yang memperhatikan diskusi lintas agama, saya bicara dari pendiskusi lintas agama. Saya adalah orang yang berdiskusi. Bagi saya, ketika kita berdiskusi lintas agama, kita tidak akan tumbal menumbalkan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau memang Bang Zuma itu salah, ya sudah salah saja. Contoh, ketika si logika menginjak Al-Quran, tidak ada satupun dari kita meminjak Bible. Maaf, saya salah sebut. Ketika si logika menginjak Bible, tidak ada satupun dari kita umat Islam yang bergerak di ranah dialektika lintas iman. Seakrab-akrabnya kita, sebaik-baiknya kita berhubungan dengan dia. Yang namanya penista agama, kita tidak support. Kita tidak support. Tapi kalau Agatha, ya tahu sendiri kan. Ya tumbalkan aja kawan-kawannya. Supaya keinginan personalnya, rasa sakit hatinya terbalaskan dengan cara apa? Tumbalkan Rudy Simamora untuk mendapatkan Bang Zuma, Unirifa dan juga Nora. Sih? Dan masalahnya adalah orang ini membawa agama. Saya nggak tahu apa karena dia gereja ortodok, Rudy Simamora bukan gereja ortodok. Saya nggak tahu ada ini ya, ada sentimen denominasi ini kita nggak tahu nih. Karena kan mereka beda denom tuh. Mikana dengan Agatha beda ya. Si Mikana pernah ngaku ortodok dulu. Tahu-tahu Wanes, Sabelius ya kan. Si Agatha ngaku-ngaku ortodok. Kita juga nggak tahu ya. Konsep Trinitas yang dia pahami seperti apa gitu. Jadi teman-teman, sentimen beragama ini bukan terjadi antara Islam dan Kristen saja di ruang dialektika seperti yang dilakukan Agatha. Sentimen beragama saya katakan begitu ya. Memang sudah tendensinya itu bukan lagi menyebarkan agama, tapi bagaimana menunjukkan permusuhan, menampakkan kebencian, ketidaksukaan terhadap personal, ketidaksukaan terhadap Bang Zuma, Unirifa dan juga Nora Aritonang. Agatha memperlihatkan dengan sangat jelas ke hadapan kita. Tujuan dia mungkin hadir di dunia dialektika ini adalah apa? Untuk menjadi orang yang memang sengaja membuat kerusuhan, kebencian karena memang tidak suka dengan Unirifa, Bang Zuma dan juga Nora Aritonang. Sepertinya ini analisis pribadi ya. Kenapa? Karena saya sering berhadapan dengan wanita ini. Nanti saya kasih video wanita ini memfitnah saya ya. Saya tunjukkan perempuan yang membawa agama ini ya. Ini perempuan yang aku dari gereja ortodok, murid dari Daniel Bintoro, siapa Biantoro ya. Ini adalah tukang fitnah teman-teman. Saya akan tunjukkan data-datanya. Dia ini tukang fitnah. Dan orang ini bawa agama. Bayangkan. Kalau kita menampar mereka dengan konsep berpikir mereka, kitab mereka, kalau perempuan ini adalah perempuan yang membawa dirinya sendiri untuk menghujat agama Islam, menunjukkan kebencian kepada Bang Zuma, Unirifa, dan bahkan menginjak-injak kawannya sesama Kristen. Naikkan lagi videonya. Terbongkar si Agatha ini ya. Kalau dapat 3, auto yang lainnya pun pingsan, ya kan? Cocok kali tuh kadang-kadang pikir-pikir ya kan ya teman-teman ya. Nah, Assalamualaikum. busuk dan kotornya ya. Busuk sekali isi otak perempuan ini, teman-teman. Kenapa saya katakan busuk? Ini mohon maaf ya, saya tidak tendensius ke dia loh, karena dia penghujat loh. Nih saya tunjukkan video penghujatan dia ya. Saya tunjukkan video penghujatan dia, betapa dia membenci. Ayolah teman-teman, saya ini Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa. Kita tahu mana yang betul-betul berapologet, mana yang hanya menunjukkan kebencian. Nah ini ya, lihat penipuan-penipuan yang terjadi di roomnya Agatha ini ya. Kita akan tunjukkan, aduh salah ya, bentar. Saya tunjukkan fitnahan perempuan ini. Saya pernah difitnah sama perempuan ini, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan fitnah perempuan ini kepada saya pribadi ya. Ada, saya punya videonya teman-teman. Biar kalian tahu siapa perempuan ini. Kenapa saya katakan perempuan ini tidak layak membawa agama. Karena perempuan ini menyiarkan agamanya dengan cara-cara licik. Tapi nggak tahu ya kalau itu dibenarkan dalam agamanya, saya nggak tahu loh. Ya, ayo. Kalau open masker juga nanti itu. Teman-teman perhatikan.
Roomnya Agatha adalah room yang membiarkan orang menipu. Ya, kenapa saya katakan membiarkan menipu? Akun bernama Bang Zuma itu bukan real Bang Zuma. Disinilah serigala berbulu domba itu terlihat dan itu berada di roomnya Agatha. Saya kalau ada orang yang pakai akun fake menggunakan nama Yesus, saya kemarin pernah bertengkar saya pernah bertengkar dengan si pangeran. Dia pakai akun Bililin. Saya bilang tidak perlu. Kita tidak perlu mengikuti jejak-jejak serigala berbulu domba. Kita tidak perlu menipu untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu tidak akan bisa disampaikan dengan penipuan, teman-teman. Kebenaran itu disampaikan dengan cara benar. Kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, itu namanya pun tidak benar. Menyampaikan pengajaran dengan cara menipu, ini yang mereka coba lakukan. Perhatikan, saya tidak katakan Agatha yang menipu berubah menjadi Bang Zuma, tapi dia berada dan dia adalah pemilik Komal, ya, tunjukkan ini. Dia adalah host ya, host atau pemilik Komal yang membiarkan sesamanya Kristen melakukan penipuan. Kalau dalam persekongkolan tindakan pidana ini sudah kerjasama melindungi pelaku kejahatan. Dan ini dia lakukan. Dia bahkan mengejek pura-pura si cowok itu pura-pura menjadi Bang Zuma ya kan. Menyerang personal Bang Zuma. Dan itu ada di roomnya Agatha guys. Dan Agatha apa yang dia lakukan? Apakah dia melarang? Tidak. Perempuan yang aku ortodok ini membawa agama ortodok ke tingkat yang paling rendah. Perempuan yang mengaku agama ortodok ini mengangkat gereja ortodok ke tempat yang paling rendah dengan kelakuannya. Memvalidasi, membenarkan penipuan. Kedua, fitnah yang dia lakukan. Ketiga, menumbalkan sesama Kristen untuk mendapatkan keinginannya. Mari kita simak videonya. Mengerikan ini perempuan ini. Kalau saya kalau seagama dengan perempuan ini, ya mungkin pindah agama saya. Ya, kalau saya seagama sama perempuan ini ya, nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik satu circle dengan perempuan-perempuan seperti ini. Ngeri kawan, ngeri ya. Kita lihat teman-teman. Nih. Belepotan kalau ngomong sambil lepas masker. Oke, siap. Ya. Aku bukalah sebentar tahu kalau ngomong nggak pakai masker seperti apa. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku minta maaf semuanya. Ina, Nifa, Nana, semuanya uluk-uluk api. Astagfirullah. Aku minta maaf ya semuanya. Subhanallah. Aku mau pakai maskernya, Bang Juma, ya, jangan buat malu Masya. kamu. Pakai lagi maskernya, pakai. Kamu Bang Juma buat malu saya aja di sini Bang Juma. Nah, ntar. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ya itu. Masalah. Nah, ini akademis sekali bukan teman-teman? Akademis sekali cara-cara mereka coba. Ini yang mereka lakukan di ruang publik. Mereka menunjukkan kebenciannya kepada Bang Zuma dengan membuat akun cloningan dusta. Mereka membawa agama tapi mereka membawa kedustaan. Menyiarkan agama dengan cara penipuan ini apakah diizinkan di gereja ortodok? Saya bingung, saya tidak tahu ya. Ini gereja ortodok apakah memvalidasi pekerjaan dari wanita ini? Kalau seandainya saya melakukan penipuan dengan membawa agama, saya pasti akan ditegur oleh ulama-ulama saya. Pasti itu. Pertanyaannya ini apakah pihak gereja ortodok tahu dengan aktivitas perempuan ini? Karena dia selalu mengklaim dia adalah orang ortodok. Pertanyaan saya itu, apakah perempuan ini adalah yang divalidasi oleh gereja ortodok atau jangan-jangan diutus atau jangan-jangan dia independen ini? Masalahnya dia adalah murid dari salah satu pendeta besar ya, Daniel Biantoro kalau tidak salah. Ada di TikTok dia. Nah, dia diizinkan nggak sih membenarkan penipuan-penipuan, membuat akun cloningan pura-pura jadi orang lain untuk merendahkan orang lain dan ada di Komal dia gitu loh. Dia perempuan loh. Agamanya Kristen loh. Ortodok loh. Perhatikan ini teman-teman. Ayo kita naikkan lagi videonya. Entah kenapa bagi saya ini sebuah hikmah. Saya merasa ini adalah ilham dari Allah atau kasih sayang dari Allah. Kita dipertontonkan bagaimana karakteristik dan akhlak para apologet Kristen yang mengaku ortodok ini ya. Kelakuan mereka yang
konyol, kekanak-kanakan, tidak beradab, tidak berilmu pengetahuan. Dan itu bukan dialog dengan sesama muslim, dengan orang Islam ya, tapi mereka sesama mereka. Mereka sesama mereka membuat olok-olok terhadap personal orang lain yang mereka tidak berani untuk hadapi, hatuha diskusi. Lihat ini. Makanya itu kalau lepas masker terus open cam ribet jadinya, ya Allah. Makanya aku nggak bisa. Dan di Komal ini kalian perhatikan, ini adalah ulang tahun dia. Happy birthday Agatha. Dia menaikkan akun-akun Yusuf ya. Teman-teman tahu ya, Yusuf ini salah satu penghujat ya. Raja Debat ini pun penghujat. Perah ini akun palsu. RK ini pun penghujat. Nabi dia bersama dengan Paul Zhang. Teman-teman tahu siapa Paul Zhang? DPO. Ya, orang yang sedang dikejar oleh rakyat pemerintah negara Indonesia karena melakukan penghujatan kepada agama Islam secara terang-terangan dan mengaku nabi. Dan ini satu circle dengan Agatha. Saya tidak mau satu circle dengan logika yang menghujat agama orang lain, teman-teman. Saya tidak akan mau satu tempat dengan orang-orang yang menista agama orang lain. Saya hanya akan berdiskusi lintas agama dengan orang-orang yang mau berdiskusi dengan saya. Ini saya. Tapi perempuan ini membawa agama lalu bersekongkol bersama dengan penipu-penipu ini, serigala-serigala ini. Luar biasa teman-teman ya. Inilah kelas apologet Kristen yang dielu-elukan oleh orang Kristen di TikTok, teman-teman. Perempuan tukang fitnah satu. Yang kedua, penghujat agama Islam. Kalau saya dituduh menghujat karena mereka tidak suka, benci. Tapi mereka tak mampu buktikan. Tapi ketika perempuan yang menghujat sudah banyak sekali. Kita akan tunjukkan videonya. Kita angkat teman-teman. Kalau nggak pakai masker terus ceramah. Seperti itu jadinya nanti. Jadi ya aku minta maaf juga ya. Masya Allah. Astagfirullah. Dan teman-teman perhatikan sendiri ya, penipu ini orang yang mengklaim dirinya Bang Zuma ini, dan ini bukan Bang Zuma, kita tahu karena saya tahu betul ya suara Bang Zuma seperti apa. Menggunakan kalimat-kalimat mulia agama Islam, Masya Allah, Astagfirullah, untuk melakukan penipuan teman-teman. Ini luar biasa. Kalau ada agama yang mengizinkan hal seperti ini, ngeri nih kalau punya agama begini nih. Saya katakan ya, kalau ada agama yang mengizinkan menyiarkan agama dengan cara berdusta seperti ini sangat mengerikan teman-teman. Saya nggak tahu nih, pendeta mereka tuh, siapa Pak Daniel Biantoro itu apakah membenarkan perilaku Agatha seperti ini nih? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya, apakah memang sudah disepakati kalau ini boleh begini ya. Ya, ini kita naikkan lagi. Atau ini hanya gerakan pribadi ya. Oke, ini ada song. Shalom, song. Halo, shalom, Shalom, Kristen, shalom, song. shalom semua. Shalom. Gubrak, gubrak, olala bebe. Ini ada Pak Paul di sini. Iya, Agatha, gini, menurut aku ya kita harus berbijak dalam sosial media gitu. Kalau kita menampilkan muka dan menampilkan identitas gitu, kita agak bijaksana aja. Kecuali kalau kita mungkin di luar negeri, seperti Pak Paul gitu. Oke sih menurut aku. Tapi tetap semangat menurut. Saya pastikan Bang Yusuf habis ini pasti diminta dibaptis. Siap, Saya siap. akan bawa Bang Yusuf sampai dibaptis di Ortodok. Siap. Masalahnya ini Sering ke room saya. Jadi perempuan ini memang untuk menawarkan agamanya kepada orang-orang lain ya dengan cara seperti ini. Sudah didengarkan kan? Saya akan membaptis Bang Yusuf ke Ortodok. Jadi menawarkan agama dengan cara penipuan dilakukan oleh perempuan ini. Ayo mari kita lihat bagaimana penistaan perempuan ini ya. Saya naikkan lagi ini. Ini fitnah ke saya ini ya. Oke, kita lihat ya. Kita naikkan satu video lagi. Menarik teman-teman, menarik sekali. Saya juga bukan hanya pendiskusi, saya juga menganalisa ya. Ini luar biasa teman-teman. Allah perlihatkan kepada kita, ya gini kelakuan mereka.
Mama biasanya memang suka gibah. Jadi gini Agatha ya. Pertama ya, orang Kristen itu karena saking takutnya sama yang bernama Uniriva ini, coba bayangin ya, bahas tema tidak berani diskusi sama saya. Tidak berani bahas kitab suci, ketuhanan Yesus tidak berani. Agatha sebagai seorang apologet Kristen pun tidak berani. Tapi beraninya cuma nanya PCS saya yang adalah fitnah dari Oten. Juga nggak mau bahas fitnah yang terhadap diri saya yang datang dari Oten sendiri. Bayangin ya, Oten benci saya. Tiba-tiba mereka bilang saya PCS. Bayangin coba. Dan orang yang tidak ada laki-laki, tidak ada satu-satu pun laki-laki yang pernah PCS sama saya datang ke publik bilang saya pernah PCS sama Unifah. Saya tantang kalian. Tunjukkan satu laki-laki dari kalangan Kristen, Islam, netizen, apologet, Bani Taiping atau siapapun pernah, jangankan saya ajak PCS, saya goda dengan kecuali Bang Jibril ya. Bang Jibril di depan publik ya. Ya, saya ajak untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh kawannya Agatha sehingga terindikasi ternyata positif HIV ya. Dia naik ke komal aku, ke komal kita ya Bang. Ini komal muslim, ingat ya. Barang siapa yang masuk ke rumah seseorang, yang menyerang itu yang punya rumah atau yang masuk ke rumahnya? Masuk. Ya kamu lah yang nyerang. Dia masuk ke komal dan kita sudah kasih dia pertama. Jangan bahas pribadi. Bahas tentang teologi. Iya, dia membohong di situ. Dia bilang dia bohong di situ ya. Ternyata dia mempertanyakan pribadi saya. Saya sudah jawab itu fitnah. Bahkan saya ceritakan kronologisnya. Saya tidak mau mengurus itu lagi. Kenapa? Karena bahkan orang yang telah mengedit itu telah meminta maaf dan saya berhubungan baik dengan orang itu. Oke? Ya, itu sudah lama. Itu 4 bulan lalu. Bang Glenn itu tahu bahwa fitnah itu 4 bulan lalu. Dan bahkan waktu itu saya mau laporin tuh backupan saya tuh banyak. Bang Glenn tuh dari YPM tuh banyak. Bahkan Pak Doditan tuh mau bantu ya dari YPM. Karena memang itu fitnah. Tapi kenapa saya berhenti? Dikarenakan orang itu dengan saya sudah berhubungan baik. Kita sudah aman-aman saja. Kita sudah berdamai. Nah, ternyata sudah terlanjur basah. Hal itu sampailah ke tangan Oten. Jadi Oten itu hanya penyampai saja. Dan saya tidak mau membahas itu ya. Nah, ternyata si Agatha naik ke sini memaksakan kalau fitnah itu harus saya. Padahal kita udah jawab ya Bang Jibril. Berapa kali saya jawab Bang Jibril? Hampir 4 kali. 4 kali saya jawab dan dia tidak mau. Ini abang saya nelpon nih ya, bentar. Abang saya sampai nonton, kalau udah masuk keluarga aku nih udah parah kalian. Aduh, keluarga aku udah ikut campur ini bentar. Wah parah sih tadi tuh Bang Jibril. Padahal kita udah hargai dia kan. Sopan Padahal kita santai loh. Kita iya, santai. betul, Maksudnya santun. kita santai. Dia mau nanya, dia nanya lagi judulnya apa? Kita bilang dongeng dan firman tentang transmisi kitab suci. Habis itu mau nanya tentang kitab suci kan? Iya, mau nanya tentang kitab suci. Habis itu pertanyaannya pribadi. Begitu dijawab, yang kita harap dia bertanya sesuai dengan tema, tetapi langsung nyerang pribadi. Wah, nggak benar ini kalau gini. Gini Bang Jibril, memang Oten ini setelah kalah dalam diskusi secara benar gitu, kadang mereka selalu menyerang orang pribadi gitu kan, seperti kasus kayak Bang Billy tadi, seperti kasus kayak Bang Uniriva. Karena apa? Dia tidak punya tema yang mau diangkat, tidak punya narasi. Akhirnya strategi mereka adalah melakukan penyerangan kepada personality gitu, Bang Jibril. Ini adalah target mereka. Jadi kalau kalah dalam diskusi. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat polanya ya teman-teman. Nah, saya angkat lagi polanya nih. Kita analisis nih ya. Kita bikin puzzle-nya biar terbaca. Pertama, perempuan ini adalah orang yang datang karena apologetika, membawa agama ortodok bersama dia. Tujuannya menyiarkan agama ortodok dengan jalan pertama penipuan. Dengan cara apa? Saya katakan penipuan. Membenarkan penipuan sama dengan penipu teman-teman. Dengan memfasilitasi para penipu-penipu di komal dia untuk menjatuhkan personal. Itu dulu nih. Saya nggak tahu di agamanya dibenarkan. Yang kedua, ketika dia naik ke komal saya, lagi-lagi dia menyerang secara personal, bukan masuk ke substansi diskusi. Tidak menunjukkan bahwa Kristen Ortodok itu adalah ajaran yang punya landasan berpikir jelas dan punya landasan berpikir yang konkret dari kitab sucinya. Seharusnya itu yang kita harus transfer knowledge. Nah, sementara dia naik ke komal saya untuk melakukan apa? Penyerangan secara personal ya, memaksakan fitnah yang diberikan kepada saya bahwa itu benar kamu pokoknya sudah. Ya, itu dia. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat perempuan ini tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan temannya sesama Kristen. Ini orang seperti ini aja nih ya. Sama kawannya aja tuh nggak punya ini, dia nggak punya rasa, nggak punya perasaan.
Udah biarin aja ditumbalkan satu, asal dapat 3 orang. Apalagi kepada umat yang berbeda keyakinan dengan dia. Astagfirullah, ini cara berpikir saya ya. Karena perempuan ini sudah banyak hujatannya teman-teman. Bahkan ini sudah dinaikkan laporannya. Saya mendengar kabar terakhir sudah dinaikkan laporan penistaan agama oleh perempuan ini ya. Kita tunggu saja kabarnya. Umar Al-Fariski itu kemarin sudah memperlihatkan bukti apanya ya, laporannya ya. Dan kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ini dia. Bentar ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, kita perlihatkan bagaimana orang ini. Ya saya punya videonya teman-teman. Saya punya video, kalau tidak salah itu ada video yang saya simpan. Penistaan orang ini karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu naksir dengan Zainab karena Zainab berpakaian seksi ya. Itu fitnah besar ya, fitnah keji banget teman-teman. Saya tunjukkan kepada kalian salah satu video saya di mana si Agatha ini mengatakan bahwa Baginda itu naksir. Kurang ajarnya mulutnya itu mengatakan Baginda naksir karena Zainab berpakaian seksi. Ini kan fitnah keji banget ini. Ini tidak ada tertulis di literasi manapun teman-teman. Ya, tidak akan ditemui di literasi manapun. Tidak ada umat Islam yang memiliki pemahaman seperti ini. Oh, ini dia videonya. Ah, ini dia. Bentar ya, saya ambil videonya dulu. Oh, ini sudah saya jawab teman-teman. Ini sudah saya jawab kalau nggak salah di video YouTube saya. Ya, thanks to YouTube ya. Jadi kita bisa dokumentasikan ya. Kita punya satu video lengkap penghujatan ini ya. Ya. Ini tidak ada dasar sama sekali ya. Mohon maaf ya. Tidak ada literasi manapun apa namanya tentang penistaan yang dilakukan. Ah, ini dia. Bentar. Mana ya? Wah, saya tidak. Bentar, coba saya cari videonya teman-teman. Nah, ini dia. Bentar teman-teman, coba saya pertontonkan. Saya pernah jawab ini. Nanti saya liatin video-video menjawab tuduhan dari perempuan ini mengatakan Nabi Muhammad itu naksir sama Zainab karena Zainab berpakaian seksi, teman-teman. Itu keji sekali ya, sangat luar biasa fitnah dari perempuan ini kepada agama Islam. Dan kita bisa melihat akhirnya wanita ini memperlihatkan betapa sebenarnya hadirnya ke ruang diskusi lintas agama itu bukan edukasi, tapi memang untuk memprovokasi, menambah rasa sakit hati umat Islam dan juga menambah kebencian di antara sesama mereka juga, karena bahkan dia mengatakan biar kita tumbalkan, katanya, tumbalkan satu orang untuk dapat 3 orang. Keren banget pemikiran perempuan ini ya. Entar dulu mana ini. Bentar ya, coba saya tunjukkan dulu. Oke. Ada videonya, tapi saya tidak bisa tampilkan karena saya belum download teman-teman ya. Videonya harus di-download. Oke, sepertinya saya coba ada videonya, coba saya download di sini video filenya. Terus kita liatin di sini penghujatannya Agatha ini ada di mana ya. Oke, teman-teman. Sepertinya saya belum save deh. Oke, mungkin di part selanjutnya reaction saya akan saya tunjukkan jawaban saya terkait fitnahan Agatha kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu naksir sama Zainab karena Zainab berpakaian seksi. Ya, narasi liar yang dilemparkan di depan publik, di depan jemaat-jemaatnya. Nah, jadi itu tadi ya. Pertama, perempuan ini mempertontonkan bahwa dia menumbalkan menumbalkan Rudi Simamora, dan ini pertama perempuan itu pernah masuk ke komal saya dan dia bukan diskusi sama sekali, bukan diskusi atau perdebatan, tapi maka yang mereka serang adalah menghujat. memang secara personality, dan ini memang salah satu mungkin ajaran entah ajaran apa, perbuatan melawan hukum namanya kan. Bang, sama Semua yang di sini. inspirasi bukan waktu kita bertiga. Saya bilang marilah bahas teologi
Iya, kata dia. Tahu-tahu dia bilang, itu PCS-nya Uni, saya bilang, itu fitnah. Udah saya bilang ya fitnah. Tuhan Yesus nggak berani. Agatha sebagai seorang apologet Kristen tuh nggak berani. Tapi beraninya cuma nanya PCS saya yang adalah fitnah dari Oten. Juga nggak mau bahas fitnah yang terhadap diri saya yang datang dari Oten sendiri. Bayangin ya, Oten benci saya. Tiba-tiba mereka bilang saya PCS. Bayangin coba. Dan orang yang tidak ada laki-laki, tidak ada satu-satu pun laki-laki yang pernah PCS sama saya datang ke publik bilang saya pernah PCS sama Unifa. Saya tantang kalian. Tunjukkan satu laki-laki dari kalangan Kristen, Islam, netizen, apologet, Bani Taiping atau siapapun pernah, jangankan saya ajak PCS, saya goda dengan mengatakan, kecuali Bang Jibril ya. Bang Jibril di depan publik ya. ya, saya ajak untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh kawannya Agatha sehingga terindikasi ternyata positif HIV ya. Dia naik ke koma aku, ke koma kita ya Bang. Ini koma muslim, ingat ya. Barang siapa yang masuk ke rumah seseorang, yang menyerang itu yang punya rumah atau yang masuk ke rumahnya. Nah ini jadi ini ketika kita lagi live streaming teman-teman ya. Waktu itu kalau nggak salah tuh room APII yang dipegang oleh Bang Jibril. Tiba-tiba perempuan ini naik. Terus kita bilang, ayo kita diskusi teologi ya. Kita mau membahas konsep ketuhanan. Tiba-tiba dia apa yang dilakukan cuma itu. Dia hanya mencoba menunjukkan ketidaksukaannya kepada Bang Zuma, kepada Unrifa dan Nora. Maka saya bilang, jadi percuma teman-teman, percuma perempuan ini diajak diskusi dua arah karena sudah memiliki kebencian dulu. Kalau saya dengan perempuan ini tidak kenal ya, mohon maaf saya tidak kenal. Saya tidak pernah hatuha dengan perempuan ini. Kalau dengan Sam Aldo saya kenal. Joshua Teu saya kenal, tahu ya, pernah debat, pernah diskusi, kita pernah buka komal bareng. Ya, sama Esra Soru pernah diskusi. Bahkan penghujat-penghujat sekelas Utiwati Menang saya tahu. Rudi Yohanes saja saya tahu. Perempuan ini tidak kita kenal, baru muncul di ruang dialektika lintas iman, penghujatannya cukup banyak ya. Part selanjutnya deh nanti saya tunjukkan video di mana dia mengatakan Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab, sementara Zainab berpakaian seksi. Pertama, tuduhan bahwa Nabi naksir itu adalah hadis sudah dibantah oleh para ulama. Kedua adalah Zainab berpakaian seksi. Fitnah kepada istri Nabi Muhammad bahwa Zainab berpakaian seksi di hadapan baginda Rasulullah. Keji sekali bukan? Ini fitnah keji dan luar biasa. Sama kalau kita komparasikan kayak kita memfitnah Bunda Maria berpakaian seksi di hadapan Hansip Romawi misalkannya. Itu kan tidak ada dalilnya itu. Itu namanya fitnah. Tidak boleh itu dibenarkan teman-teman ya. Dan itu disondingkan di hadapan publik. Nah, dan banyak penistaan-penistaan yang dilakukan di komal dia dan bahkan dia menunjukkan komalnya penuh dengan para penipu. Dan ini mewakili agama Kristen. Ini mewakili gereja ortodok. Ini mewakili gereja ortodok kah? Ini pertanyaan teman-teman. Apakah ini perempuan mewakili gereja ortodok? Hebat luar biasa. Kalau saya senang sekali justru dengan tampilnya orang-orang yang mengaku Kristen mewakili agamanya tapi kelakuannya seperti itu ya di ruang publik loh ya. Bedakan teman-teman. Kelakuan personal ya, saya kan tidak mungkin bilang orang-orang Kristen ini semuanya akhlaknya bagus ya. Kalau dia bersikap kurang ajar di belakang layar dengan keluarganya, itu tidak. Ini sengaja menampilkan kebobrokannya di ruang publik dengan apa? Bersekongkol dengan penipu-penipu dan menyiarkan agama pada waktu itu. Dan kemudian masuk ke komal orang lain untuk membawakan fitnah. Kemudian membuat komal diskusi dengan membawa fitnah. Saya bersyukur ada orang-orang seperti Agatha mempertontonkan kualitasnya supaya umat Islam bersyukur atas nikmat Islam. Jadi umat Islam ini harus bersyukur atas nikmat Islam ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan bagi para pendiskusi, bagi para pembicara. Bang Zuma ajarkan saya supaya kita tidak bisa pakai dalil lihat siapa yang bicara. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat siapa yang apa yang disampaikannya. Kita tidak bisa seperti itu. Karena dalam Islam itu mulai saat ini kalau kita sudah bicara di hadapan publik maka kita harus benahi akhlak kita. Tidak ada ceritanya kita boleh bermaksiat. Kita lebih dulu untuk menyelamatkan diri kita baru kita berbicara kepada orang lain. Dalilnya sangat banyak. Bahkan Allah mempertanyakan kepada orang Yahudi ya, apakah kalian itu melupakan diri kalian, tapi kalian sok-sokan bicara ke orang lain. Maka dalam Islam itu kita tidak bisa lagi dalam publik ini bahkan bercanda sambil berbohong pun kita tidak boleh. Kita bercanda nih ya. Kemarin aku lihat kau pakai baju hijau loh, kayak ulat bulu. Padahal itu tidak pernah terjadi. Islam ajarkan itu tidak boleh.
Apalagi bersekongkol dengan orang yang menipu menggunakan nama orang lain, tertawa-tawa, menggunakan kalimat-kalimat mulia agama lain, padahal dia bukan orang Islam tapi Kristen. Nah, ini namanya apa? Ini adalah orang-orang yang mempermainkan agama, teman-teman. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, memprovokasi dan menjuantahkan rasa sakit hatinya kepada orang lain. Ngeri sekali sih. Bagi saya ini mengerikan ya kalau ini diizinkan oleh pihak gereja, bagi saya ini cukup ya, tapi saya tidak tahu ya. Mungkin dia adalah orang yang dihormati di gerejanya ya. Mungkin orang ini dihormati di gerejanya, bisa jadi ya. Bisa jadi memang dia mewakili agamanya kan? Benar kan? Bisa jadi memang dia mewakili gerejanya, bisa jadi. Bisa jadi dia independen tanpa sepengetahuan gereja. Walaupun dia di bawah naungan para pendeta-pendetanya. Namanya manusia kan bisa berbuat salah ya. Seperti saya misalnya salah bukan berarti ulama saya yang salah. Tapi bisa jadi gerejanya tahu dengan kelakuan dia, ya bisa jadi begitu. Bisa jadi gerejanya nggak tahu, tapi kok nggak tahu ya, ini kan disebar di publik ya, nggak mungkin gerejanya nggak tahu ya kan? Nah gitu. Kalau saya pribadi, saya akan di-chat oleh para ulama-ulama saya. Contoh kemarin waktu saya ketawa-ketawa, saya tidak sengaja pegang kartu pada cuman main-main, itu telepon masuk itu dari ulama-ulama saya, dari guru-guru saya. Ya, saya kepada mereka, "Ya Allah, saya meminta maaf." Padahal itu cuman iseng doang, saya cuma pegang doang, saya nggak ikut. Padahal main kartu itu bukan judi di situ ya. Saya cuma pegang bercanda-bercanda, itu ketangkap kamera. Itu ulama-ulama, guru-guru saya semuanya. Jaga sikap Rifa. Tidak bisa kamu berbicara di hadapan publik, tapi kamu tak benahi akhlakmu. Itu guru-guru saya ajarkan. Bahkan Ustadz Alif, guru-guru saya, ya, itu selalu menasehati saya ya, Ketua Umum APII, Ustadz Wafi, Bang Zuma, itu mereka tidak berhenti. Bahkan Julius sendiri tidak berhenti menasehati saya. Kadang karakter kita ini kan terbawa-bawa. Maksudnya saya yang orangnya suka bercanda, periang. Para guru-guru saya tidak suka itu, mereka tidak izinkan saya begitu. Jaga marwahmu. Jaga. Kalau seandainya saya melakukan kebohongan berduduk bersama dengan logika, ya orang yang menginjak Bible, wah saya yakin. Saya orang yang akan dimarahin sama guru-guru saya itu. Saya bukannya tidak ditelepon, ada Ustadz Kenama, nasihati saya terus. Bang Zuma, saya punya orang-orang di samping saya yang tidak akan biarkan. Saya ini bukan punya dari saya lagi teman-teman. Saya ini bukan milik sendiri. Saya ini adalah milik umum. Tadi ada di TikTok salah satu netizen, itu lengan saya aja baju habis nyuci piring ya kan, habis pegang air itu naik ke atas itu, beliau langsung, "Itu kenapa Uni? Lengannya boleh nggak itu naik ke atas? Bukankah tidak boleh?" Begitu saya ini dijaga oleh umat Islam, walaupun sebenarnya bicara di umat Islam itu ada adab untuk menasehati ya kan. Karena kita kalau dinasehati di depan publik, ego kita bermain. Ada penolakan di kita. Tapi kalau dinasehati dari belakang, akan ada rasa sayang dan cinta kita. Ini Islam, ajaran Islam itu begitu. Islam itu tidak mengajarkan untuk membenarkan kejahatan, teman-teman. Sudah ada penipu di hadapan kita. Kita ketawa bersama penipu. Apa bedanya kita dengan penipu? Perhatikan teman-teman ya. Agatha di Komalnya membuat sebuah video menampilkan diskusi katanya ya kan, tapi kemudian mengizinkan para penipu-penipu menggunakan akun Bang Zuma karena kebencian mereka terhadap Bang Zuma dan juga saya. Pada akhirnya apa yang dilakukan? Dia akhirnya menolok-olok pribadi Bang Zuma, ya, karena terlalu benci. Kebencian itu sudah merasuk ke dalam jiwa, tak mampu berdiskusi ilmiah, tak mampu membantah argumen, serang pribadi. Serang pribadi. Serang pribadi Unirifa. Serang pribadi Bang Zuma. Bikin akun palsu atas nama Unirifa dan Bang Zuma. Lalu melakukan aksi-aksi ternista. Supaya apa? Supaya nanti orang kira itu Bang Zuma. Itu penipuan teman-teman. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan. Dan perempuan ini mewakili gereja ortodok. Saya tekankan sekali lagi. Saya tidak tahu perempuan ini mewakili gereja ortodok atau jangan-jangan perempuan ini independen. Tidak diketahui gereja ortodok, lepas berkeliaran begitu saja, ya kan? Ya mudah-mudahan, saya pengen tahu nih gereja ortodok gimana tanggapannya nih dengan Agatha yang luar biasa ya, dengan sikap-sikapnya di ruang publik, membenarkan penipuan, bahkan ikut bersama ketawa dengan orang yang sudah jelas-jelas bukan Bang Zuma tapi mengklaim dirinya Bang Zuma ya, dan kemudian menumbalkan kawannya sesama Kristen Rudy Simamora untuk karena saking bencinya dengan Unirifa, saking bencinya dengan Bang Zuma, saking bencinya dengan Nora, tak mampu diskusi dua arah. Agatha tidak pernah diskusi dua arah dengan saya, kecuali dia pernah diskusi dua arah dan kemudian dia tersakiti. Nggak apa-apa,
Tapi dia adalah orang Kristen yang mengaku pengajar gereja ortodok, menyiarkan agama ortodok. Bahkan dia katakan dia mau membaptis Yusuf yang adalah penipu ya, suatu komal yang sering menipu juga untuk menjadi Kristen. Saya senang. Tolong ambil para penjahat-penjahat yang mengaku Islam ini, pindahkan ke gereja ortodok. Demi Allah. Saya bangga sekali kalau ada penipu-penipu dari yang mengaku Islam, orang Syiah. Ambil baptis mereka masuk ke gereja ortodok. Biar kami dapat orang-orang seperti Ko Felix Siau aja ya. Biar kami dapat orang-orang seperti Pak Dance Mume yang tidak pernah menipu. Kami dapat orang-orang seperti Ustaz Kenama nggak apa-apa lah. Seperti Pak Dondi nggak apa-apa. Kami senang mendapat orang-orang berilmu pengetahuan, bicaranya teratur, akhlaknya pun baik. Ya silakanlah ambil itu si kiai murtad, penipu ya, orang yang mengaku Syiah itu yang menggambarkan Allah ya, yang bersekongkol dengan murtadin, Fadilah Hafiz, ya kan? Oke, saya punya video lagi nih ya, teman-teman ya punya video lagi. Mereka hadir di ruang publik itu menggibah. Nah, ini video mantap ini ya. Teman-teman saya tunjukkan lagi video keren ini. Tadi saya tidak sengaja merekod ya. Inilah etika mereka ya, etika dari para apologet Kristen. Ya, mantap nih. Saya sekarang mulai membahas perilaku ya, karena saya belajar psikologi ya. Karena prodi saya itu kan PAI. Jadi saya melihat perilaku dari umat Kristen yang menjadi apologet itu mengerikan kawan. Ngeri sekali teman-teman. Nih ya, kita pertontonkan salah satu video yang sempat di-record teman-teman. Ini berapa menit ya? 4 menit. Saya harus tampilkan video ini 4 menit sebelum bisa diunduh. Saya harus putarkan dulu teman-teman ya. Jadi saya harus tunjukkan video lain dulu ya. Baik, kita liatin video ini dulu. Ini dia video, salah satu video yang dikirimkan ke saya. Perhatikan ya. Perhatikan bagaimana akhlaknya para penghujat agama Islam ini ya. Tapi saya bangga akhirnya Allah perlihatkan kepada kita gitu. Dia tumbalkan Rudi Simamora ya. Oke. Iya, mari kita lihat teman. Mana ya, kita lihat di sini. Dan ini menarik untuk kita angkat karena ini penting ya, penting kita angkat ini supaya kita tahu bagaimana perilaku dari apologet Kristen. Saya lagi coba angkat video lagi ya. No viral, no justice teman-teman. Jadi video ini harus viral ya. Jadi kita itu harus memviralkan video-video di YouTube, di TikTok, kemudian di semua platform. Kenapa? Karena kalau kita tidak, ini dia. Oh ya, pertama saya pernah nantang perempuan ini untuk debat akademis ya. Dan perempuan ini tidak pernah menyanggupi ya. Ini. Ini etika kita. Etika kita muslim begini nih, di kita nih. Ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Sami Nah, itu ya, jelas ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Perempuan ini hadir ke ranah dialektika lintas iman, mengaku dari gereja ortodok, pertama membenarkan penipu-penipu ada di Komaldia, bahkan ikut menikmati penipuan-penipuan itu, lalu sekarang dia berusaha menumbalkan anak bata, dan lihat ini, fitnahnya terhadap agama Islam. Ini dia fitnahnya terhadap agama Islam. Saya ulangi videonya, teman-teman boleh record ya, record karena ini delik umum, siapapun boleh untuk melapor. Saya pelan-pelankan, saya ulangi untuk memutarkan videonya. Perhatikan teman-teman, ini dia. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Sami Mandala.
Kali ini saya akan menjawab salah satu fitnah keji yang datang dari perempuan Kristen yang ternyata adalah seorang apologet Kristen yang bernama Agatha ini. Sering sekali wanita ini membuka komal diskusi, tetapi yang kita perhatikan dan bisa dibuktikan dengan nyata bahwa komal yang dia buka bukan komal diskusi, bukan seperti yang kami buka untuk menjawab pertanyaan umat Kristiani, tetapi lebih komal untuk melakukan penistaan secara terang-terangan, teman-teman. Di mana diksinya si Agatha ini mengatakan bahwa Zainab berpakaian seksi. Pertanyaan saya, di mana tertulis bahwa Zainab pernah berpakaian seksi di hadapan Rasulullah? Ini fitnah keji dari mulut seorang wanita Kristen yang mengaku apologet dan dielu-elukan oleh pengikutnya. Bahkan dia katakan bahwa Rasulullah tertarik kepada Zainab, dan saya akan menunjukkan kepada antum semua bahwa ini fitnah. Yang perlu kita ketahui satu hal, kalau kita bicara perasaan orang lain, maka wajib orang tersebut yang menyampaikan perasaannya, karena tidak mungkin ada orang lain yang tahu perasaan seseorang, termasuk saya tidak akan pernah tahu perasaan anak saya, isi perkataan hati dari suami saya, atau perkataan hati bahkan orang-orang yang ada di rahim saya, yaitu bayi yang ada di dalam rahim saya. Pasti saya tidak tahu apa isi hatinya, padahal dia berada di rahim saya. Bahkan bayi pun tidak akan pernah mendengarkan suara hati ibunya. Artinya, kalau Agatha mengatakan Nabi Muhammad memiliki ketertarikan kepada Zainab, maka Agatha harus mampu membuktikan satu dalil bahwa Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Nabi tertarik kepada Zainab. Kalau itu literasi yang menuliskan bahwa pendapat daripada orang lain, maka saya akan membantahnya dengan tafsir Imam Al-Qurtubi jilid ke-14 dan halamannya kalau tidak salah 470. Ini tafsir berkaitan tentang surah Al-Ahzab ayat ke-37. Oke teman-teman, ini adalah video TikTok saya yang di-ban sama TikTok, kemudian saya angkat di YouTube ketika saya menjawab fitnah dari perempuan keji ini yang mengatakan Nabi Muhammad naksir kepada Zainab, Zainab berpakaian seksi, teman-teman. Jadi saya membantah dengan tafsir Al-Qurtubi ya. Ini tafsir yang saya bawa, ini tafsir Al-Qurtubi, teman-teman. Mari kita lihat. Teman-teman, saya akan membantah tuduhan dari wanita Kristen penghujat agama Islam ini, dan saya berharap wanita ini dipertemukan dengan saya untuk membahas satu tema dua arah, yaitu apa? Saya menantang Agatha membahas tentang bagaimana wanita diperlakukan dalam Islam dan Kristen, dan saya menantang kalau wanita ini punya ilmu. Tapi sayang sekali teman-teman, kami tidak akan pernah dibiarkan untuk lama di komal mereka. Berbeda dengan kami yang membuka komal, justru ingin mereka menjawab semua pertanyaan kami. Ini bukti bahwa kita tidak pernah takut dalam dialektika lintas iman yang akademis. Ini dia dalil bahwa semua fitnah dari Agatha itu terbantahkan. Ini dia data-data yang akan saya tunjukkan. Silakan teman-teman buka tafsir Al-Qurtubi jilid ke-14 tentang tafsiran dari surah Al-Ahzab dan lihat di halaman 470. Dan di sini teman-teman akan membaca bahwa seandainya Rasulullah SAW ingin menyembunyikan satu ayat, maka ayat yang ingin disembunyikan adalah ayat tentang dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, yaitu kepada Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau, bukan anak kandung melainkan anak angkat. Ya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, maksudnya adalah dengan membebaskan dia dari perbudakan lalu mengangkatnya jadi anak. Inilah apa yang ingin, kalau seandainya ada ayat yang ingin disembunyikan oleh Rasulullah, ini yang akan beliau sembunyikan menurut para ulama. Teman-teman bisa melihat di halaman selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini. Ingat, ini adalah takwil teman-teman, tidak absolut, bukan sesuatu yang didengarkan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ulama diantaranya Qatadah, Ibnu Zaid dan At-Tabari dan beberapa ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Dan tahukah teman-teman, takwil ini dibantah di footnote yang bertanda kuning. Perhatikan bahwa di footnote itu dikatakan pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid dan beliau berharap Zaid akan menceraikan Zainab agar beliau dapat menikahi dengannya, adalah pendapat yang sangat rendah dan hina, teman-teman. Ini dijelaskan di footnote-nya bahwa pendapat ini pendapat hina, pendapat batil. Surga itu makan. Dia nih anak suka jajan. Bagi umat Islam.
Walaupun kita sudah menjawab berkali-kali, tetapi kenapa perempuan Kristen bernama Agatha ini memaksakan yang tidak pernah dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau menyukai Zainab binti Jahsy dan menuduh Zainab menggunakan pakaian seksi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Sami mantan. Kekurangan ajaran wanita ini terbukti dengan tidak beraninya dia menghadapi saya ketika saya selalu menantang dia berdiskusi dua arah dengan tema bagaimana kedudukan perempuan di iman Kristen dan Islam. Teman-teman, bersabarlah kalau kalian menyaksikan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Sementara saya bertanggung jawab setiap diskusi saya dengan kawan-kawan Kristen, saya mampu mempertanggungjawabkannya karena semua tertulis. Sebagaimana saya pernah membawakan satu literasi dalam Table Talk yang bahkan dikutip oleh Sarapan Pagi Biblikal, bahwa bahkan Martin Luther dalam Table Talk-nya mengatakan bahwa Yesus pernah berzina 3 kali. Apakah ini sebuah fitnah? Saya tunjukkan datanya. Perhatikan teman-teman, literasi ini adalah Sarapan Pagi Biblikal di mana temanya adalah tuduhan terhadap perbuatan yang tidak terpuji terhadap Yesus, di mana Ibu Rita Wahyu mencoba menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Yesus. Tetapi di sini yang tidak bisa dibantah adalah bahwa betul Martin Luther pernah mengatakan dalam Table Talk-nya yang dikutip oleh beberapa scholar, bahkan dikutip oleh Sarapan Pagi Biblikal dan tidak dibantah bahwa betul Martin Luther pernah mengatakan hal tersebut. Ternyata Martin Luther pernah mengatakan bahwa Yesus pernah berjoni 3 kali. Tapi apakah kita umat Islam akan mengatakan bahwa ini adalah info benar? Tentu kita tidak boleh mengatakan Tuhannya umat Kristen pernah berjoni 3 kali. Tetapi yang dilakukan oleh umat Kristen seperti Agatha justru mengambil literasi yang dibatilkan oleh para ulama sebagai tuduhan kepada umat Islam. Sementara pendapat para ulama itu tidak bisa dibenarkan karena ini berbicara tentang isi hati, pembicaraan seseorang di dalam hati yang mustahil diketahui kecuali orang tersebut yang berkata. Sementara yang disampaikan oleh Martin Luther, dan ingat Martin Luther adalah bapak reformasi gereja Kristen Protestan, di mana dia adalah seorang yang dianggap sebagai orang yang berjasa dalam agama Protestan. Justru dia mengatakan bahwa Tuhannya pernah berjoni 3 kali di dalam Table Talk-nya. Nah, jadi artinya teman-teman, kalau kita melakukan kajian akademis, tentu kita tidak akan melemparkan tuduhan yang tidak dipercayai oleh orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Faktanya, Agatha berulang-ulang melakukan fitnah terhadap Baginda dan istrinya Zainab binti Jahsy. Fitnah yang sangat keji yang dia lakukan adalah dengan mengatakan Zainab berpakaian seksi. Apakah mungkin menurut teman-teman seorang Zainab berpakaian seksi di hadapan Rasulullah? Maka ini harus ada bukti-buktinya, karena kalau tidak ini fitnah keji yang luar biasa yang dilontarkan oleh mulut wanita yang mengaku apologet, yang membawa agamanya, mengaku sebagai Kristen Ortodok ini berhadapan di ruang publik dan membicarakan ini di ruang publik di live TikTok. Saya tantang buat kalian pengikut Agatha untuk menghadirkan Agatha bertemu dengan saya, membahas tema 2 arah, bagaimana perlakuan agama Kristen tentang wanita di agama kalian. Saya tantang kalian untuk mendatangkan Agatha berhadapan dengan saya di meja diskusi yang akademis menggunakan data dan literasi. Oke, itu dia teman-teman ya. Satu video yang saya tampilkan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai seorang mahasiswi pendidikan agama Islam yang tidak akan pernah berhenti untuk menjawab fitnah-fitnah keji dari perempuan ini dan juga fitnah keji dari para polemikus Polikarus Kristen. Dan sistem kita adalah tampol balik ya, tampol dengan kitabnya ya, tampol dengan literasinya, tampol dengan doktrinnya, tampol dengan konsekuensi logik agamanya, sehingga pada akhirnya yang terjadi apa? Ditampol pipi kiri bukan kasih yang kanan, tampol pipi kiri lapor polisi ya. Ujung-ujungnya begitu ya. Atau kalau seandainya tumbal Tuhan tidak berpengaruh apa-apa untuk kelancaran agama Kristen, tumbalkan Rudy Simamora. Waduh. Good job Agatha, good job ya. Salut saya, serius. Salut saya. Oke, itu dia teman-teman ya. Yang penting kita sudah mempertontonkan ke hadapan publik, umat Islam tahu siapa yang harus didengarkan, siapa yang tidak harus didengarkan. Ya, kalau umat Kristen ya suka-suka mereka. Kalau mereka lebih senang dengan Sofiatul, Penghujat, Kiamat, Agatha, biasanya begitu ya.
Di Kristen semakin mantap penghujatannya, semakin banyak followernya, semakin banyak pengikutnya. Di Islam jangan coba-coba. Ya, karena kami para apologet sendiri akan membuang para penghujat agama dari circle kami. Tahu sendiri kan? Tahu sendiri bagaimana kami memperlakukan orang yang menginjak Bible. Tahu sekarang dia bersama siapa? Justru bergabung bersama orang Kristen yang Bible-nya diinjak. Masya Allah, skenario Allah luar biasa ya. Allah perlihatkan dia yang tadinya katanya mengaku membela agama Allah, dia injak Bible, kita tolak di circle kita. Tapi akhirnya satu circle dengan penista agama Islam. Itu yang terjadi. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Umat Islam, mari kita perbaiki diri kita. Tidak ada ceritanya kalau para pendiskusi lintas agama di ruang publik ini adalah orang-orang yang jangan lihat orangnya, lihat apa yang dibicarakan. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Kita bertanggung jawab di hadapan publik. Kita bawa agama Islam. Akhlak masa lalu, perbuatan masa lalu tinggalkan, rubah. Ini saya bicara kepada diri saya sendiri nih ya. Bahwa kita membawa agama kita. Tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Ya. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak atas support. Jangan lupa mensubscribe channel Rifa MOW. Mesia X Unirifa. Kemudian Unirifa menampol ya. Ada beberapa channel YouTube Unirifa, silahkan di subscribe. Terima kasih banyak. Semoga diviralkan penistaan wanita ini terhadap agama Islam. Penumbalan yang dilakukan untuk menyiarkan agamanya dengan menumbalkan laki-laki dari apologet denomi lain. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Oke. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Unirifa Menampol. Selanjutnya, tampol balik. Tampol nggak nih? Kata Bang Erik Mualaf ya.